Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Resiko, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 6 yang beranggotakan saya sendiri Desi Ambarwati, kemudian ada Adesna Marcelina, Danu Zaki Ashar, dan Dara Rizkiah. Dalam video kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul Mengidentifikasi Resiko. Jadi, di dalam materi mengidentifikasi resiko ini ada yang namanya survei resiko, di mana sudah banyak sekali para ahli yang mendefinisikan mengenai survei ini sendiri. Menurut Kamus Webster, pengertian survei ini adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab atau yang tertarik. Kemudian menurut Singarimbun 1991, survei ini adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Sedangkan apabila menurut Suhermin, survei ini adalah aktivitas yang mengestimasi sesuatu. Nah, sesuatunya ini tuh seperti jumlah orang, persepsi, ataupun pesan-pesan tertentu. Nah, dari beberapa definisi mengenai survei tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa survei ini merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi seperti jumlah orang, persepsi, ataupun pesan-pesan tertentu dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Oleh karena itu, survei ini sangat berpengaruh untuk mengidentifikasikan suatu resiko karena dengan melakukan survei dan pengamatan di lapangan, kita dapat mengetahui nih kondisi suatu perusahaan atau organisasi itu seperti apa gitu, dan kita dapat mencari tahu resiko apa saja yang mungkin akan muncul sehingga dapat menjadi antisipasi untuk menghadapi resiko tersebut. Perkenalkan, nama saya Danu Zaki Ashar, NPM 1951040259. Ya, untuk materi selanjutnya itu ada penilaian resiko. Secara umum, penilaian resiko adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Pada dasarnya, penilaian resiko ini merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi atau sebuah perusahaan. Tujuan penilaian risiko ini adalah untuk menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang akan menghambat pencapaian tujuan dari organisasi ataupun perusahaan supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara cepat dan tepat. Dan ada juga manfaat dari penilaian risiko ini adalah yang pertama itu untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, yang kedua untuk mencapai kesinambungan pelayanan kepada para stakeholder, dan yang ketiga yaitu melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ada mencapai dasar penyusutan rencana strategis, dan yang kelima yaitu untuk menghindari terjadinya pemborosan. Selanjutnya yaitu ada tahap penilaian risiko. Proses penilaian risiko itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis risiko, dan yang ketiga ada evaluasi risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Unsur pertama dalam penilaian risiko yaitu identifikasi risiko. Identifikasi yang dilakukan itu untuk menggali suatu kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dalam kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran dari organisasi dan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari, mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi. Yang kedua yaitu analisis risiko. Analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi, dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan dari analisis risiko ini adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Yang ketiga yaitu ada tahap evaluasi risiko. Tahap yang terakhir dalam penilaian risiko ini yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini yang dimaksudkan
untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan dari hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Nama saya Dara Rizkiah, NPM 1951040261. Materi selanjutnya yaitu metode identifikasi risiko dapat diartikan sebagai proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liabilitas, dan kerugian personil sebelum terjadinya peristiwa yang berdampak pada kegiatan perusahaan. Dalam mengidentifikasi risiko, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang pertama, menggunakan kuesioner. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian dalam perusahaan. Yang keempat, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Yang kelima, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Yang keenam, membuat dan menganalisa catatan atau statistik mengenai bermacam kerugian yang telah pernah diderita. Yang terakhir, mengadakan analisa lingkungan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Adesna Marsalina, NPM 1951040215 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pihak luar untuk mengidentifikasikan risiko. Manajemen risiko boleh mempercayai agen asuransi, broker, atau konsultan manajemen risiko untuk melakukan pekerjaan yang terperinci. Mengidentifikasikan risiko pada suatu ketika bisa mengundang atau mengandung kelemahan. Walaupun banyak agen asuransi dan broker yang lebih baik dan lebih berpengalaman untuk menemukan risiko pada berbagai perusahaan, disebutkan oleh waktu dan energi yang dikerahkan dalam mempersiapkan survei penyeluruhan terutama bagi perusahaan besar, maka kebanyakan agen asuransi dan broker yang menghasilkan tergantung pada komisi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka dapat dimengerti mereka menolak melakukan survei menyeluruh. Baik, dan saya akan menjelaskan kesimpulan. Berbagai kejadian yang tidak pasti tersebut dapat memberikan dampak positif, namun dampak juga memberikan resiko. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua resiko itu dapat dihilangkan atau dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan sebagai pencegahan atau penanggulangan dalam menghadapi konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Untuk itu, suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan atau bisnis apapun, karena jika seluruh resiko telah diidentifikasikan, maka pengendalian dapat menghilangkan atau mengurangi adanya bahaya-bahaya yang akan terjadi. Mungkin ini yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai materi mengidentifikasi resiko. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di Google Meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.